Baik, yang selanjutnya di sini kita akan melihat perbandingan sistem pendidikan yang ada di Indonesia, Jepang, Finlandia, dan Malaysia dilihat dari aspek iptek dan kurikulum. Yang pertama yaitu aspek iptek dan kurikulum pada pendidikan di Indonesia. Perkembangan iptek secara langsung berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum yang ada di dalamnya, di mana mencangkup pembaharuan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Nah, agar kurikulum sesuai dengan perkembangan iptek, maka harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, industri, dengan menyesuaikan teknologi yang berkembang pada saat ini, dan juga menyesuaikan pola hidup, syarat dan tuntunan tenaga kerja, serta menginterpretasi kebutuhan individu dalam kerangka kepentingan iptek. Yang selanjutnya yaitu sistem pendidikan iptek dan kurikulum pada Jepang. Iptek merupakan singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam bahasa Indonesia. Di Jepang terdapat korelasi yang kuat antara iptek dan kurikulum pendidikan. Pemerintah Jepang telah menginvestasikan pendidikan untuk mengembangkan teknologi dan industri, sehingga Jepang menjadi negara industri utama di Asia. Kurikulum di Jepang diperbaharui setiap 10 tahun, yang terbaru adalah pada tahun 1998. Kurikulum tersebut bersifat fleksibel dan kontemporer dan berubah sesuai dengan dinamika perubahan sosial dan politik yang ada di Jepang. Yang selanjutnya yaitu aspek iptek dan kurikulum pada negara Finlandia. Pendekatan Finlandia terhadap iptek dalam kurikulum juga melibatkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Siswa diajarkan bagaimana cara menggunakan alat dan aplikasi teknologi modern untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang iptek. Nah, iptek kurikulum mempunyai hubungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana dengan kurikulum di Finlandia adalah sangat erat dan terintegrasi. Nah, Finlandia juga ini mengadopsi pendekatan holistik dalam pendidikan yang berarti bahwa iptek tidak diajarkan secara terpisah, tetapi diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran. Nah, sehingga ini memungkinkan siswa untuk melihat bagaimana iptek memiliki relevansi dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, misalnya itu Pak, konsep sains dan teknologi dapat dimasukkan ke dalam mata pelajaran seperti matematika, bahasa, sehingga memungkinkan siswa untuk memahami bagaimana iptek dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu aspek iptek dan kurikulum pada sistem pendidikan yang ada di Malaysia. Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan kurikulum dalam pendidikan Malaysia memiliki hubungan yang sangat penting. Pemerintah Malaysia telah mengenali bahwa integrasi iptek dalam kurikulum adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang kompeten dan siap bersaing dalam era pengetahuan. Kurikulum Malaysia juga telah mengalami perubahan yang sangat signifikan dengan memasukkan mata pelajaran yang berfokus pada ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa, dan matematika di semua tingkat pendidikan, di mana hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa siswa memperoleh pemahaman dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, di mana hal tersebut dapat menjadi upaya untuk mempersiapkan siswa dan mahasiswa dengan landasan iptek yang kuat. Malaysia juga telah menjadikan integrasi iptek dalam kurikulum sebagai salah satu prioritas utama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan menghadapi tuntutan global.